رسلهم وفروعهم وإلهم الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Yang muliakan para guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Al-Qaram Ustaz Haji Juanda, yang alhamdulillah beliau bisa berhadir pada hari ini. Yang menghormati para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini berkat limpahan rahmat serta taufik dan juga hidayah daripada Allah, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahmi dan juga alhamdulillah bisa melaksanakan keparduan kita kepada Allah, itu melaksanakan sholat subuh ditambah lagi dengan berjamaah. Sambil menunggu datangnya waktu sholat isya, kita isi dengan pengajian agama, yang mana mudah-mudahan perkumpulan kita termasuk perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dahulu sekarang hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah pada saat ini kita masih disehatkan badan dan juga masih Allah panjangkan umur dalam taat kepada Allah, yang mana mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhai, dan mudah-mudahan nantinya Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Pada hari ini ulun disuruh mengisi di masjid Darul Qaubah ini, jadi mengabulkan hajat daripada Ustaz Juanda dan Ustaz Husairi. Jadi kita lagi usah lawas-lawas kita. Kira-kira jam 9 ambihan atau rajaan. Kira-kira jam 9 kira-kira bisa tertinggal serangan aja lagi ulun. Ya Allah. Jadi alhamdulillah kita ini berkat limpahan rahmat bisa sembahyang subuh berjamaah, yang mana dan juga sambil menunggu datangnya waktu Isra, kita sambil menuntut ilmu agama. Karena ilmu agama ini
yang mengangkat derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada disebutkan di dalam hadis dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Rasulullah bersabda, "Man ahabba ay yanzura ila mutaqaillahi minan nar, falyanzur ila al-muta'allimin." Man ahabba, barang siapa suka, ujar Nabi kita, melihat orang-orang yang Allah merdekakan daripada siksa api neraka, falyanzur ila al-muta'allimin, tuh lihati orang-orang yang menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, paham ini. Alhamdulillah, ulun keluar sudah 5 tahun Pak menuntut ilmu di Darul Karoba itu. Gurunya banyak, ustadznya banyak. Pak pian paham aja lah Bu Pak. Alhamdulillah Ustaz ini paham mak sebuting-buting lagi ya. Ia dapat berkahnya tadi karena luar biasa ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, itu ila jannah. Jadi barang siapa berjalan satu jalan yang mana jalan itu untuk menuntut ilmu, niatnya semata-mata menuntut ilmu, karena Allah mudahkan ia berjalan satu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita menuntut ilmu ya Allah. Karena apabila di pada hari kiamat di antara malaikat pahala hanya tahu kita pahala ganalnya menuntut ilmu ini nah malaikat kita bagaikan gunung Uhud pahalanya ya malaikat. Pahala apa nih? Ini pahala piang bahari yang pernah menyumbang 5.000 nang buruk duitnya. Makai 5.000 aja. Kenal sudah pahalanya. Nah, yang malaikat pulang buah-buah gunung Uhud. Pahala apa pulang nih? Pahala nang piang bahari itu pernah menuntut ilmu di Masjid Darul Karoba nang piang tangguri pas kawin tuh. Yang tanya luar biasa pahalanya, hanya tahu kita. Cuma menuntut ilmu ini kurang-kurang pilihan menjadi Imam Ghazali. Apabila kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, ini termasuk orang-orang yang Allah hendak menyelamatkan kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa Allah menghendaki orang itu kebaikan, Allah mudahkan paham dalam ilmu agama, nyaman menuntut ilmu. Ya Allah, apalagi kita misalnya kan sudah sembahyang subuh berjamaah, nyaman menuntut ilmu. Ini kan luar biasa kita, luar biasa. Dan ini dimudahkan. Man khalaqal jannah, barang siapa orang itu dikehendaki Allah memang ahli surga, yusiru li amali ahli jannah, dimudahkan urusan amalan-amalan ahli surga. Nyaman hendak sholat pengajian rasa nyaman, hendak sholat berjamaah rasa nyaman benar, rasa mudah benar. Ini berarti Allah menghendaki kita selamat sudah. Nah, mudah-mudahan gawa istiqomah ya Allah. Itu tadi. Ini ada juga nanali. Nah, dan di sini ada malah insyaallah ya Allah ada beda kira-kira. Nah, ada undangan maulidan, ada kamu datang maaf benar Pak Enak, ada kamu datang ulun ini nana aja kepala asamarinyo terus. Karena ada undangan Pak Isok, ada undangan di rumah untuk akikahan pelajar pemaulidan. Maaf benar Jasidin, ini asal urat kamu ya. Menerusan kebaikan timbulan penyakit. Apakah penyakit ini timbulan? Dia datang karena misalnya maaf di 19 kan kepala situ ada juga sedikit sekalinya. Ada kebaikan
bila garing terus mun acara-acara tidak beramian sungsung pada orang jadi hati-hati ini ya Allah. Nah jadi kita tadi lah alhamdulillah ya betapapun maaf. Nah waktu yang ada artis datang ke Palembang itu betapa orang situ jauh kita nonton itu orang-orang anung aja lah. Kalau yang remaja-remaja aja, nah kuliah-kuliahan misalnya, nah muda lah. Ada juga ustaz aja, banyak juga nah tuhan, nah beda bubar-bubar nonton juga ya. Nah, iya lah. Nah, jadi kita jangan sampai tertipu tadi. Nah, diberi kesempatan kita ilmunya, yang menuntut ilmu tadi. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan disebutkan man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma ma bainahu wa bainal anbiya illa darajatun nubuwah. Rawi Imam At-Tabrani. Barang siapa datang ajalnya habis ajal umur sedangkan dia sedang menuntut ilmu, maka tidak ada jarak di antara dia dan para nabi illa derajatun nubuwah, terkecuali satu derajat di bawah kenabian. Ini luar biasa, masya Allah. Nah, tapi jangan meninggal hari ini, bang lah. Nah, ya, tapi manusia kita doakan sama-sama ya, ya Allah. Artinya ujian guru dulu lah, berniat di sini. Berniat harus menuntut ilmu, walaupun kita meninggal di perjalanan, kita meninggal di tempat tidur misalnya, meninggal kita dalam keadaan mungkin yang lain, cuma niat menuntut ilmu, insya Allah ditulis meninggal dalam menuntut ilmu. Itu niat perlunya innamal a'malu binniyat. Ya Allah, berniat di sini dulu. Allah pokoknya sengaja yang menuntut ilmu pulang, pokoknya minggu enak belum menuntut ilmu pulang, atau misalnya pokoknya belum seumuran selagi belum kawan belum tidak menuntut ilmu. Nah niat seperti itu jangan ditulis menuntut ilmu agama. Nah ini luar biasa, karena ilmu ini penting ya. Kalau ada ilmu kita iya tadi, karena banyak masalah ini ada kisah kan. Nah kisah ini dalam kitab Fawaidul Mukhtar, bahwa ada seorang datang ke kampung. Nah berpakaian ini orang soleh lah, bagus pakaian orang soleh ini lah bagus. Nah cuma jangan juga lihat kemampuan kita juga. Nah, datang lalu ada orang meninggal nih. Setelah orang meninggal, orang kampung kan tidak bisa memandiri. Saya ikut kan ada dana bisa memandiri. Nah, makanya perlu belajar lah pemandian. Nah, kenapa ya jadi belajar pemandian? Karena sidin kan bisa mandi surah. Jangan bisa mandi surah, kira-kira menghubungi surah nggak? Makanya kita guru tuh paling nyaman namanya memandiri. Kurang mandi ya sidin orang meninggal. Kenapa guru? Ini nyaman terserah kita aja. Boleh kita kali-kali suruh mandi surah aja di sini. Ya. Nah. Datangkan dengan misalnya, lalu datang tamu tadi. Karena pakaian lahap lah, kayak buat guru juga. Nah, guru ada salah lagi nih, itu buat guru. Jadi maaf guru lah. Nah, Ustaz lah. Nah, belum kami berhajar benar lawan pian. Tolong aiman dia kan, ini ada jenazah nih, warga kami meninggal. Nah, di sini belajar ada suat juga kan. Ya Allah, cuma sudah terkiau-kiau orang tuan guru kan, tak sih sudah. Jadi kita ada bisa tuh pada kerja ada bisa lah. Nah, biar Pak Guru harapan lagi kami di kampung ini tidak belajarnya. Ayo di sini aku mandi. Cuma syaratnya satu di sini, kada boleh umpat aku aja serangan sama mandiin. Nah orang ini dan dicari, ya Allah, kita ada mengalih ini. Ya. Aku aja sih memandiin sendirian, memandiin serangan. Nah, jangan dilihat di sini. Nah, lalu masuk akal. Kebetulan tadi
Di belakang rumah orang ini sesungayan, ada sungai kecil, tapi deras juga Pak. Si Dik ini bingung kayak caranya mandi ini. Nah, bolak-balik, gugur mayatnya. Nah, bingung si Dik, ya kan? Bingung. Kayak apa? Lalu orang beda. Guru sudahkah? Belum di sini. Mayatnya ada lagi sudah lalu. Tahu nih orang guru sudahkah? Kayak apa? Tahu jawab deh. Lawan orang ada lagi mayat. Nah, akhirnya paksa aja kata guru. Nah, rumah untungnya di sini, bukan kampung sini. Kenapa guru? Soalnya meninggal kawan nikah tadi wali orangnya, ya kan? Nah, makanya aku berlagu tadi melawan malaikat. Nah, soalnya dibawa malaikat sudah. Nah, untuk benar orang sini memasang namanya orang. Dan cuma ada karena ada kisah itu, kira-kira sudah berkurang mayatnya dulu. Nah, ada kisahnya. Kalau itu putaran tentang kitabnya, kami bisa disebut gitu. Luar biasa, jadi perlu ilmu tadi. Nah, ilmu kesempatan kita sembahyang ya lawan ilmu. Man arada dunya paling bil ilm. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah. Barang siapa hendak dunia maka harus dengan ilmunya. Anda kita dapat dunia, mau kada mau belajar ilmunya. Wa man arada al-akhirah paling bil ilm. Barang siapa hendak akhirat lawan ilmu juga, ya Allah. Nah, lawan ilmu juga, lawan ilmu. Waman arada ma'an. Barang siapa hendak ada duanya, fa'in bil ilm, maka dengan ilmu juga. Di ilmu ini masya Allah, tabarakallah. Cuma di akhir zaman, itu paling tadi ya Allah. Orang-orangnya aja, ya alhamdulillah di sini banyak orangnya, ya Allah. Di tempat-tempat lain yang pengajian, khususnya pengajian belum pribadi, di Gunung Pakis ya tadi Pak. Beranak lakiannya, bertujuh lakiannya. Terkadang banyak beginiannya. Jadi jangan belum bertemu panitianya, bahari pulang langgar nih beginian kan gitu. Kadang serta itu buat lakian juga aja. Jadi bila lakiannya sedikit deh, udah salahnya serta aja. Iba itu anak guru aja, iba acara ini lah. Kalau makanan, kalau kita ada betahlil tinggi dulu. Datang iba pengajian tutup, iba aja orangnya, sampai ke pelakar, sampai ke teras-teras tuh iba lakiannya. Dulu harap saruan banyak pada pengajian, ya Allah. Iba orangnya, jadi pengajian kan kamu tunjuk aja. Dan cuma tadi pilihan. Jadi orang-orang nak menuntut ilmu itu pilihan, ya. Dipilih lawan Allah. Makanya orang-orang paling tinggi derajatnya. Kenapa ya? Karena pertama dengan ilmu. Ya fa'illah walladzina amanu minkum walladzina utul ilma derajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu itu beberapa derajat. Allah angkat derajatnya. Makanya orang ambil ilmu itu masya Allah, tabarakallah. Lihat orang meninggal lah, dihauli orang, sekolah orang menghadiri awal pemangkin, berdiri pemangkin. Banyak orang yang datang digerungi orang, berebut orang. Kadang-kadang maka 1.000 menyediakan konsumsi nih, yang datang tak 2.000 kurang. Kenapa ya? Orang mengambil keberkahan dari pada hidup beliau sederhana, cuma dengan ilmu dasar dimuliakan Allah. Kalau kita kadang-kadang mengundangkan ya 100 orang, mengundang orang 50 yang datang. Artinya ada mengurung orang. Ini orang berilmu luar biasa. Dicintai orang, diangkat Allah derajatnya. Nah, kita ada kawan menjadi orang alim, menuntut ilmu barang ya Allah.
Kun aliman ujar Nabi kita, jadilah orang yang alim. Disuruh benar jadi orang alim ini. Kenapa? Karena orang alim ini Masya Allah ya. Kawan memberi syafaat juga dengan izin Rasulullah bisa memberi syafaat. Nah jadi orang alim tadi, orang alim Masya Allah luar biasa. Alim-alimnya Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, Imam Nawawi 8 tahun hafal Quran, Habib Abdullah Al-Haddad 8 tahun hafal Quran. Ini luar biasa. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar yang luar biasa. Ya, nah, sampai ya Allah diberi ilmu yang luar biasa. Kalau kita kadang-kadang mengaji gitu belum tapi lancar lagi ya Allah. Tapi kan ada salahnya belajar lah. Tapi yang Tuhan maaf belajar lagi mengaji bagus. Nah, ayo kan batas ada apa itu? Jangan ada masalah tinggi katanya nuntut ilmunya tuh dan ianya. Batasan cuma malah jadi orang Tuhan ini memang perlu kesabaran ya. Mengkakanakan ditagur ini ada apa? Kakanakan telah tagur atau salah sedikit ini isuk datang pulang orang Tuhan ditagur karena datang lagi sini. Iya kan? Nah belajar ya ilmunya. Nah Masya Allah Tabarakallah. Nah ulama-ulama kita lah alim-alim soleh-soleh Masya Allah. Nah benar menjadi orang dan alim itu. Kalau tak aliman lah ada awak jadi orang alim, orang yang menuntut ilmu punya Nabi. Menuntut ilmu, berikan kesempatan anak-anak kita ya kan. Menuntut ilmu agama ini. Ada anak ya sekali diumum silakan diumum cuma ada satu sekolah agama dia. Kenapa ya? Ini yang menolong kita kayaknya anak kita ini. Menolong kita. Yang cerdas-cerdas itu bagus sekolah agama. Kayak Imam Syafi'i tadi yang Imam Nawawi cerdas-cerdas mereka. Imam Syafi'i 55 kurang lebih setelah meninggal. Imam Ghazali kurang lebih 54 meninggal. Sesama Al-Madani 57 belum lihat di mana kimnya. Imam Nawawi kurang lebih 43, tapi masyhurnya sampai sekarang disebut kurang. Kenapa ya? Karena mereka luar biasa masalah ilmu tadi. Nah, jadi anak kita yang kawat sekolah akal, dan pintar, namun kita nih, kadang-kadang anak apa? Nah pintar kalau umum ya, nah tapi ketakuran aja di sebelum kata, iya kan? Jadi datangnya dari ilmu itu, lalu saja. Kenapa nih sekolah di sini bu? Sudah juga sekolah di mana-mana Ustaz tanya. Di sini kedenai, di sini kedenai, di sini kedenai. Jadi daripada kada sekolah, daripada kada sekolah, tak paksa ayah ke pondok, tak paksa ke pondok tuh. Lawan tadi, nang sudah kada ketaburan lagi sudah. Tawasan puluh ikumnya guru nang ini, guru di pondok pada taat. Nah, seharusnya kita pintar itu nang ke pondok, nang kita pintar nih, nang ke pondok, cerdasnya enak, hafal hadis macam-macam. Ini nang di mana? Ya Allah. Jadi guru pondok ini makin bengkel jadi ya rusak-rusak jadi guru ya nah iya guru tadi setelah tomat berpenyeramin tumbuh ya lah putih lah sabila isok sabila pulang lakas Tuhan guru ya ini banyak benar karena ini karena luar biasa ya menuntut ilmu ini. Anak-anak kita pernah terjadi di dalam kitab Asmaul Husna. Orang ini ahli maksiat, ahli maksiat. Tidak ada kebaikan, tidak ada kebaikan. Lalu meninggal dunia, lalu dapat azab karena sawat bertobat, karena sawat bertobat lawan Allah. Karena man amil sholihan
kali nafsi. Barang siapa berbuat kebaikan, kurang itu kebaikan yang jelas. Wa man asya'a fa'alaihi. Barang siapa berbuat maksiat, jangan ingat juga yang menanggungnya. Jadi orang ini tidak kebaikan, disiksa fikul yaum, setiap hari dapat azab. Tetapi ia mempunyai seorang istri yang sedang mengandung pada waktu itu, mengandung, akhirnya kada lama melahirkan. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin menjelang hampir 4 tahun, lalu disekolahkan nang umat tadi, nang mamat tadi, belajar mengaji. Itu pun masih terbata-bata. Nah, anak tadi mampu bisa mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun terbata-bata. Itu hanya yang bisa umur 3-4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Itu panah bisa. Cuma dibacanya hari-hari. Lalu Allah punya menyuruh kepada malaikatnya, ya malaikatnya, jangan pukul lagi hambaku itu, jangan siksa lagi. Limana ujar? Kenapa ujar malaikat? Biasanya kami disuruh memukul hambaku ini karena hambaku ini zalim, karena semua berbuat kebaikan, karena semua bertobat dan sampian. Nah, kenapa sekarang dihentikan? Karena ya Allah ketahui, sekarang ia mempunyai seorang anak yang bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana ikan tahu artinya apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Anaknya yang belum berdosa itu mengatakan, aku ini pengasih penyayang, pengasih penyayang. Abahnya siksa hari-hari, berkat anaknya ini jangan lagi siksa abahnya itu, memberi syafaat kepada anaknya tadi. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi anak bisa sembahyang, anak perlu Allah maghfirli wali walidayya, bisa mendoakan anak kita. Nah, untung ada bisa anak itu. Nah, jadi ngajari anak-anak kita, ya kan, mengaji, belajar ilmu agama. Mau kita disuruh kalian mampu nilai sekolah kan, ketika Al-Quran misalnya, ya kan, karena kita kadang mau mendidik, sebujurnya kita yang disuruh. Wa yu'allimul kitab iza kita belajar kitab. Nah, kitab alif lam ujar ma'rifah Al-Quran maksudnya, melajari Quran. Itu sebujurnya orang tua hamba yang disuruh. Cuma karena kita sibuk, kita bekerja, atau kita ada mampu, maka kita sekolahkan ketika Al-Quran, ya kan. Nah, jadi nyaman sudah ada melajari. Cuma jangan belajar aja, bayarin SPP-nya juga. Ini ada, wah, karena di sini Pak Lah, ada kami sana, anak bulan tetap gak mengaji. Padahal bayar TK Al-Quran itu apa ada? Zaman kami itu 10.000 sebulan. Kita bukan membedakan. Ada apa? Ada kursus bahasa Inggris bagus, kursus ini itu bagus, asal lebih kebaikan kan bapak baik. Nah, cuma kau aja bayar les bahasa Inggris 50 sebulan, kau aja bayar. Les ini kau aja bayar. Mengaji 6 bulan tetap enggak. Maka tahu-tahu mamanya, ya Allah. Kemarin ibu ada ke pasar ke rumahnya, nyamannya ke pasar harus bayari SPP 6 bulan ini. Nah, itu tadi pentingnya. Nah, buntung kita kalau menuntut ilmu tadi, ada kawan kita anak barang, ada anak cucu, cinta lawan ilmu juga. Nah, cinta lawan ilmu, iya kan? Ya alhamdulillah di sini kita ini guru-guru nyaman sudah, ustaz-ustaz nyaman. Ya kalau berakhir perjuangan guru, kadang-kadang pindah nyaring sedikit buntus dan pindah motor sini. Iya, belum ada kisah. Jangan ini. Kadang-kadang sadar ini hilang. Ini alhamdulillah ini nyaman sudah, kita menuntut ilmu nih, kadang balik lagi. Gurunya parah, ya Allah. Nyaman sudah, menuntut ilmu kitanya aja lagi.
bahari itu Masya Allah mendengar kisah-kisah orang pula ada nak berjumpa macam nah bidara Khaldim setusin berkisah berjumpa maka pulau kenal nah sampai orang sampai yang belum pada terlalu anak nah berjumpa di orang situ ada menuntut ilmu ni lah berjumpa dulu kalau tak belum ada masjid jadi nyeberang pulau nih sampai pengajian boleh pulang bubur kan orang bahari akunnya menuntut ilmu tadi mungkin tadi 11-12 sepeda motor sampai ya nyamannya sudah tak menuntut ilmu kadang alih lagi itu nyaman kita aja lagi ini ya Allah nah jadi jadikan anak-anak kita adalah kita khususnya hadir ya kalau ilmu ada guru siapa di sini hadir, ada guru siapa selagi itu kebaikan hadir kita harus. Kenapa? Karena membawa kebaikan. Anak-anak kita didik cinta lawan ulama. Imam Ghazali disebutkan bahwa orang tua beliau itu bukan ulama, ya Allah, tapi soleh. Cinta lawan ulama, cinta pada lawan ulama. Jadi datang sini tulang ke pengajian abad nih. Lalu nabi ini bicara oleh Mama Imam Ghazali ini menghadiri di rumah. Lalu abadnya kayak apa tadi? Oh ya Allah luar biasa gurunya alim sedikit, Masya Allah. Lalu jenang umatnya memusut sambil keparut ini. Mudah-mudahan anak kita nih nangka itu jiwa. Karena tulang-tulang abah gitu. Untuk ilmu pulang, boleh berkabar pulang kayak apa abahnya tadi ilmu. Nah kayak ini sini melajari ini. Umar untungnya mudah-mudahan anak kita kabul dua orang tua tadi melahirkan dua anak Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali, kedua-duanya ulama besar. Nah, jadi jangan putus asa kita. Nah menjawab itu dah. Ya dikit lagi. Nah luar biasa. Jadi walaupun tidak keturunan guru aja, tidak keturunan orang alim, nah berusaha jangan biar kita tidak keturunan orang alim, tetap aja. Nah, kan almarhum Qurba pribadi dari Pakistan, jadi buat kami ini sekeluarga maitik aja. Dia mulai ada biot itu, maitik. Jadi waktu sekolah sini di Darussalam dulu, nah ditangani bapak ikam sekolah. Kita ini tidak keturunan tuan guru, kita ini maitik berantara, maitik aja sudah. Cuma jisim daripada kandangnya sekolah ini kan, ayuhan, tapi bertambah beluang-luang. Ada apa? Namun sekolah, lihat hasilnya. Ya Allah, anak-anak sini berkas merintis saja lagi. Mana jejak sini kan, yang mana anak sini. Kenapa ya? Nah ilmu tadi kita. Imam Ghazali, Masya Allah, alimnya luar biasa dalam ilmu. Bahkan lah ada baik itu lah, asal datang aja. Kalau ilmu, insya Allah berubah gitu. Ini ada kisah lah, tapi jujur apa ada ya Allah. Jadi orang ini kan setiap hari membawa semangka orang dua karung. Jadi yang mempini abadnya jangan artinya. Nah, api-api piani ini berdosa yang menurang, jangan diambil. Nanti semangka orang tak buyuh bertanam pian memanennya. Nah, 2 karung membawa ke rumah. Lalu suatu saat mungkin dapat taufik hidayah rumahnya. Ada apa-apa? Kisah apa pian? Aku hendak mendengar pengajian namun juga. Menang bidiri mendengar pagi ada umat pengajian menangis kesukaan lah ya, nangis dia ada nangis sedih gitu kesukaan lah menangis ya Allah kabul doa belum kabul supaya yakin ini berubah alhamdulillah hafal pengajian lalu didulungi tapi alhamdulillah pulang kabarnya gembira ini dihadiri saja tidak bisa ada datang 2 jam karena datang 3 jam karena datang menuntut ilmu kamanannya
Akhirnya apa? Datang ke rumah. Saranya membawa semangka ulang 5 biji. Nah, abahnya, nah pian tadi menuntut ilmu. Iya, ini menuntut ilmu. Ini kenapa membawa semangka aja masih? Mau bilang mau neraka? Kenapa pian kena berubah? Nah, alhamdulillah ini berkat menuntut ilmu niam. Sama 2 karung aku membawa berkat aku menuntut ilmu 5 biji dia membawa di sini. Nah, artinya apa ya? Pasti berkurang ya. Maksiat itu berkurang. Kenapa? Sebab dengan ilmu agama tadi. Nah, mungkin sudah bunyi kelola. Nah, cukup sampai di sini. Nah, kita menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan pian-pian ini kita berdoa diberi kekuatan lawan Allah supaya kau menuntut ilmu agama sampai wafat, sampai umur. Lah, karena itu tadi alamatus syahadah, tanda beruntung. Tanda orang beruntung itu apa ya? Ketujuh menuntut ilmu agama. Itu tanda beruntung ya. Nah, jadi yang sudah ketujuh menuntut ilmu, tuntut harus ya kan. Ada fikih kan, ada akhlak tasawuf kan, ada tauhid lah. Yang penting menuntut ilmu tadi. Kenapa? Karena akan diangkat Allah derajat kita. Rezeki dimudahkan. Lihat biar guru-guruan nih. Ya Allah. Nah, Juanda nih. Saya dipasang tidak saya bela makanya. Ya. Artinya apa ya? Makmur aja. Dan ilmu kita jangan jauh-jauh lawan ilmu. Insya Allah tadi diberkahi Allah. Keberkahan kita. Dan hidup kita nyaman, enak. Yang keluarga baik, bagus, karena baik dengan ilmu tadi. Nah, ya Allah, sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan ada berkahnya. Ya Allah, berkat kita menuntut ilmu agama, mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat kita, dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal. Dan mudah-mudahan Allah hilangkan segala dosa kesalahan kita berkat kita menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan juga anak cucu kita Allah jadikan anak-anak yang soleh soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan penyakit zahir, penyakit batin. Dan mudah-mudahan berkat kita menuntut ilmu agama, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita doakan keluarga kita, saudara kita, anak kita yang masih berbuat maksiat kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka diberi taufik hidayah oleh Allah. Jangan Allah wafatkan mereka sebelum mereka diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama kedua orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita dengan orang-orang soleh. Wabil khusus Allah kumpulkan kita dengan junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Dengan syafaat beliau itulah mudah-mudahan nantinya kita bersama-sama beliau insyaallah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.